Abah Anies sudah 3 kali diminta masuk kabinet. Yang minta kira-kira siapa ya? Ini dari pengakuan Refli Harun. Jadinya sebenarnya Anies Baswedan ini mau jadi apa sih sebenarnya? Kan banyak sekali. Ada juga kabar kemarin katanya mau gantiin wakil presiden Mas Gibran. Kemudian kata Dr. Tifa jadi sekjen PBB. Kemudian lagi ada anak abah yang lainnya mengatakan kalau Anies Baswedan ini akan menggantikan Menteri Keuangan atau Menkeu Sri Mulyani. Jadinya yang mana nih sebenarnya? Ini dia teman-teman, mari kita tonton. Ini walau alam benar atau enggak ya. Anies itu saya dengar sudah 3 kali ditawarkan untuk masuk kabinet. Wah. Walau alam tapi karena saya kan WA-WA sama seseorang yang mendapatkan sumber dari lingkaran dekat Anies. Sudah 3 kali ditawarkan. Bukan unfortunately ya. Ya, tapi Aniesnya yang nggak mau. Mas Anies. Ada. Saya berpendapat Mas Anies ini agak berlebihan. Kalau nggak ada wartawan saya. Ini gimana nih teman-teman? Apakah kalian percayakah dengan omongan Refli Harun ini yang menyebutkan kalau Mas Anies, Abah Anies Baswedan ini sudah 3 kali ditawari, diminta untuk masuk kabinet, tetapi ditolak kata Refli Harun. Kira-kira benar nggak ya? Ada nggak ya permintaan langsung dari Presiden Prabowo yang meminta agar Anies Baswedan ini masuk sebagai menteri atau masuk di kabinet merah putihnya? Saya takdirnya Pak Anies yang akan dilantik menjadi wakil presiden Republik Indonesia. Nah, ini lagi yang lainnya mengatakan Anies Baswedan, Abah Anies akan dilantik menjadi wakil presiden Republik Indonesia menggantikan Mas Gibran. Jadi ini yang mana sih sebenarnya pekerjaan jabatan yang disodorkan kepada Mas Anies Baswedan ini? Gimana nih teman-teman? Banyak sekali, banyak jabatan-jabatan yang disodorin. Tetapi sampai sekarang nggak ada tuh diduduki sama Anies Baswedan. Ya, kenapa? Karena selama 1 tahun kami bersama di OSIS, saya melihat bahwa Mas Anies memang dipersiapkan menjadi pemimpin besar oleh keluarga, oleh lingkungan, dan oleh barangkali juga bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya waktu itu sampaikan ke Mas Anies, Nis ya, beda usia 1 tahun, beliau lebih tua dari saya, jadi sekarang saya panggilnya Mas Anies aja ya. Nis, suatu saat nanti kamu bakal jadi orang besar. Sekarang mungkin Mas Anies mau nanya, Tifa, prediksikan saya jadi presiden nggak? Sebenarnya presiden itu kita di tahun 2024 sudah ada di Lauhul Mahfuz. Lalu yang lebih dari itu sebetulnya kalau boleh, karena saya berkembang menjadi ahli prediksi ya. Mungkin Bapak Ibu semua tahu saya Dr. Tifa, silahkan lihat di Twitter saya ya. Saya memprediksi beliau itu kurang lebih, kalau presiden terlalu kecil ya, saya melihat beliau itu nanti akan jadi betul, akan menjadi sekjen PBB, dapat Nobel Perdamaian. Sekjen PBB. Ini ya pernyataan langsung daripada Dr. Tifa yang menceritakan dengan senyum-senyum sosok Abah Anies Baswedan ini. Dan menegaskan kalau presiden terlalu kecil bagi sosok Abah Anies. Nah, yang diprediksi Dr. Tifa ini jabatan daripada Anies adalah sekjen PBB. Tapi kira-kira tahun kapan ya teman-teman Anies Baswedan ini dijadiin atau diangkat menjadi sekjen PBB? Kira-kira menurut kalian teman-teman? Coba dah komen-komen di bawah ini. Soalnya banyak sekali jabatan-jabatan yang disematkan kepada
Anies Baswedan ini, tapi enggak jadi-jadi sampai saat ini ya. Diajak oleh Prabowo Subianto bergabung ke kabinet. Apakah Pak Anies Baswedan bersedia membuka diri, Pak Anies? Ya, saya rasa lebih bijak kalau saya merespon sesudah ada ajakan. Kan tidak patut saya mengatakan ya atau tidak, padahal ajakannya aja tidak ada, belum ada. Jadi saya rasa kita hormati justru dengan tidak berspekulasi, tapi kita hormati karena sekarang ini yang berada di dalam koalisi itu saja jumlahnya sudah amat banyak. Ya. Jadi kita tunggu, kita bukan ditunggu dalam artian mengharapkan, tapi kita hormati proses. Ketika nanti ada pembicaraan, baru pada saat itu saya akan menyampaikan respon. Jadi itu saya rasa etikanya begitu. Waduh, aduh. Jadi gimana nih teman-teman? Refli Harun mengatakan kalau sudah 3 kali diminta masuk kabinet, kata Refli Harun tadi ya. Tetapi dari pengakuan Mas Anies sendiri ternyata belum diajak. Waduh, ini kenapa nih jadi agak bertolak belakang dan nggak cocok gitu. Refli Harun mengatakan sudah 3 kali diajak masuk kabinet merah putih Presiden Prabowo, tetapi dari pengakuan Mas Anies belum diajak. Dan seandainya diajak, kata Anies Baswedan, jawabannya ya tunggu dulu diajakin, baru di sana nanti dia merespon apakah mau atau enggaknya. Tetapi kalau dari cara bicaranya sih, dari gaya bicaranya kayaknya dia mau deh. Atau gimana nih menurut kalian Abah Anies ini jika seandainya diajakin masuk kabinet merah putih kayaknya mau kan? Atau gimana nih teman-teman kalau menurut kalian juga? Atau sinyal Anies diminta atau kode-kode dari Prabowo meminta Anies Baswedan menggantikan Sri Mulyani semakin jelas. Nah, ini lagi teman-teman. Ini lagi. Prediksi dari anak Abah mengatakan Prabowo akan memecat Sri Mulyani, Menteri Keuangan, lalu memilih Anies Baswedan untuk menggantikannya menjadi Menteri Keuangan Republik Indonesia. Ini gimana nih? Ini gimana nih? Prediksi-prediksi daripada anak-anak Abah. Tapi memang ada yang menghalangi Prabowo untuk kontan-kontan langsung meminta Anies Baswedan. Jadi dalam politik ini ada namanya tahu sama tahu, kawan. Tahu sama tahu itu apa maksudnya? Seperti Prabowo dengan Jokowi sekarang. Sebenarnya mereka komunikasi secara belak-belakan. Tolonglah bela saya Pak Prabowo, kata Jokowi. Tidak ada seperti itu. Mereka membaca tanda-tanda. Seperti kita ini memahami, saling memahami dalam tindakan, dalam ucapan kita. Nah inilah sekarang kalau kita lihat Prabowo menginginkan Anies Baswedan menggantikan Sri Mulyani. Di balik isu reshuffle kabinet yang semakin mengencang sekarang ini. Kenapa saya katakan begitu? Kalaulah banyak yang mengatakan Sri Mulyani ini orang yang tak tergantikan sebagai Menteri Keuangan, itu adalah hal yang paling bodoh yang dilakukan, yang diamati oleh para pengamat ekonomi. Waduh. Banyak mengatakan seorang yang sangat luar biasa karena berkiprah di internasional. Kalau untuk internasional mungkin bisa dikatakan begitu. Tapi kalau di dalam negeri kita lihat sendiri, apa yang terjadi sama keuangan negara kita ini? Apakah hutang kita ini sudah lunas semuanya? Apakah kita tidak merasa defisit sekarang? Tidak kalang kabut hutang sana, hutang sini? Hutang yang lama tak terbayar, hutang yang baru terbentuk. Kalau dari sisi keuangan, apa artinya itu? Tak becus kita mengurus keuangan. Kemudian yang lebih parahnya lagi, pemeriksaan pajak atau pemeriksaan di instansi bea cukai yang selama Sri Mulyani menjadi menteri, kalau dulu misalnya Agus Martowijaya itu menjadi menteri keuangan, itu instansi pajak dengan instansi bea cukai yang diwajibkan untuk memasukkan pemasukan negara, itu boleh diaudit. Tapi selama Sri Mulyani menjadi menteri keuangan selama 20 tahun SBY, Megawati, SBY, Jokowi, tak boleh diaudit itu. Yang memasukkan pajak itu, masukan instansi pajak itu tak boleh diaudit. Padahal orangnya di dalam itu mewah-mewah semua, oknum-oknumnya mewah-mewah semuanya. Waduh. Ini anak Abah mengatakan ini, melanjutkan memuji-muji Anies, kemudian menjelek-jelekan Sri Mulyani. Padahal kan kalau kita
Lihat, ada video terbaru daripada Presiden Prabowo mengatakan sangat puas sekali dengan kinerja jajaran kabinetnya. Lalu bagaimana mungkin membuang sosok Sri Mulyani kemudian digantikan dengan sosok Anies Baswedan? Ini gimana logikanya? Presiden Prabowo memecat Sri Mulyani lalu memilih Anies sebagai penggantinya. Kayaknya mustahil dah. Sangat mustahil sekali. Apalagi berdasarkan pengakuan sendiri dari Presiden Prabowo yang terbaru, mengatakan kalau dia puas atas kinerja anak buahnya tersebut. Nah, ini gimana nih teman-teman? Kalau menurut kalian, atas apa yang barusan saja kita bahas bersama ini, jangan lupa tinggalkan komentar terbaikmu ya di kolom komentar yang ada di bawah ini.